Tempat ibadah kami dibom dan dibakar. Tetapi kami tidak mendendam. Jika aku, guru dan Tuhanmu, membasuh kakimu, maka kamu pun wajib saling membasuh kaki. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, umat paroki katedral yang saat ini berada di dalam gereja, juga umat paroki yang saat ini mengikuti misa live streaming, atau umat siapapun yang saat ini mengikuti misa dari gereja katedral Tiga Raja. Jika aku, guru dan Tuhanmu, membasuh kakimu, maka kamu pun wajib saling membasuh kaki. Kalimat ini diucapkan Yesus pada perjamuan malam terakhir saat ia makan bersama dengan murid-muridnya dalam rangka proklamasi hukum cinta kasih. Kita semua tahu rumusan dari hukum kasih itu berbunyi, kasih itu memberi, dan memberi itu berkorban. Hal memberi dan hal berkorban itu ditampilkan Yesus dengan dua tindakan simbolik. Yang pertama, dia memecahkan roti dan katakan, ambil dan makanlah, ini tubuhku. Dan terhadap anggur, Yesus berkata, ambil dan minumlah, inilah darahku. Ini pengorbanan. Itu tindakan simbolik pertama. Tindakan simbolik yang kedua, Yesus mencuci kaki murid-muridnya. Dengan dua tindakan ini, Yesus memberikan sinyal yang jelas, hendaklah kamu saling mencintai, dan karena saling mencintai, kamu hendaknya saling melayani. Hendaklah kamu siap untuk berkorban satu terhadap yang lain. Nah, berbicara tentang kasih dan pengorbanan gampang, semua orang bisa berbicara. Teori itu mudah diucap, tetapi prakteknya itu amat sangat sulit. Ambilkan sebagai sebuah contoh dalam konteks mantan-mantan, bekas-bekas, mantan pacar, bekas pacar, mantan tunangan, bekas tunangan, mantan suami, mantan istri, bekas suami, bekas istri, dan mantan-mantan lainnya. Coba perhatikan. Dulu sebelum dia jadi mantan pacar misalnya, sebelum dia menjadi mantan tunangan,
sebelum dia menjadi mantan suami atau mantan istri, Anda berdua begitu dekat. Rahasiamu menjadi rahasia dia. Milik dia menjadi milikmu. Termasuk milik yang paling berharga. Anda berdua saling berbagi. Dulu. Tetapi sekarang setelah dia jadi mantan, setelah dia menjadi bekas, apa yang terjadi? Semua kebersamaan itu menghilang. Rahasia Anda berdua yang terjadi hanya di ruang tertutup, diomongkan hanya di tempat tidur. Kini rahasia Anda berdua tersiar di jalanan, terbuka di dunia medsos, ada di WhatsApp, ada di Instagram, semua rahasia Anda berdua. Rahasia Anda berdua disebarkan kemana-mana setelah jadi mantan. Nyaris telanjang. Dia mengkhianati dirimu dengan cerita-cerita vulgar. Nah, menghadapi kondisi seperti ini, pertanyaan untuk dijawab di hari Kamis Putih ini adalah, orang seperti itu apa bisa dimaafkan? Mantan seperti ini pantaskah disayang? Faktanya banyak orang tidak mau memaafkan, banyak orang tidak mau mengampuni. Alasannya, ya iyalah, pacar pengkhianat tidak pantas untuk dimaafkan. Mantan tunangan bejat tidak pantas untuk diampuni. Itu pendapatmu? Itu pikiranmu? Kalau begitu, pertanyaan untuk saudara di hari Kamis Putih adalah, sungguhkah engkau tidak mau memaafkan dia? Benarkah engkau tidak mau mengampuni dia? Betulkah engkau tidak mau mengalah? Oke. Kalau itu yang terjadi sore ini, karena engkau tidak mau mengalah, dengar baik-baik, Yesus yang mengalah. Yesus berdiri di depanmu, Yesus berlutut di hadapanmu, Yesus bersujud di haribaanmu. Dan sambil berdiri, sambil berlutut, sambil berada di depanmu bersujud, Yesus berkata, saudara, tidak bisakah engkau mengampuni dia? Kalau engkau tidak mau mengalah, oke, saya, Yesus, akan mengalah. Letakkan kakimu di telapak tanganku. Sini, dekat. Taruh kakimu di telapak tanganku, kata Yesus. Dan setelah engkau menaruh kakimu di telapak tangan Yesus, Yesus mulai mencuci kakimu. Selesai, Yesus bilang, sekarang pulanglah. Pulanglah dan cucilah kaki mantan pacarmu, mantan tunanganmu, mantan suamimu, mantan istrimu, dan mantan-mantan yang lain. Tidak gampang, Meno. Mengampuni itu
tidak segampang membalik telapak tangan. Tidak gampang. Saudara, hari ini hukum baru, hukum kasih diproklamirkan oleh Yesus. Posisimu jelas, posisi saya jelas, posisi kita orang Kristiani jelas. Anda berada di garda terdepan untuk mempromosikan dan mempraktekkan hukum kasih kepada dunia ini. Dunia yang memiliki hukum, balas membalas, gigi ganti gigi, mata ganti mata, kepala ganti kepala. Dan engkau berada di garda terdepan untuk kasih tahu kepada dunia bahwa kami punya Yesus mengajarkan lain. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, umat paroki katedral yang Tuhan kasihi, apa pesan untuk kita di hari Kamis Putih ini? Pesan hanya satu. Pesan hanya ini. Hadirlah di negara Republik Indonesia ini. Hadirlah di Pulau Papua ini. Hadirlah di kota Timika ini. Hadirlah sebagai duta cinta kasih. Banggalah Anda bahwa Anda memiliki seorang Yesus yang mengumumkan hukum kasih yang menjadi ciri khas agamamu. Banggalah Anda. Dan dalam konteks kebanggaan itu, saya akan menutup khotbah ini. Saya akan menutup renungan ini. Renungan di hari Kamis Putih ini. Hari cinta kasih dan pengampunan. Dengan mengutip kesaksian seorang Facebooker yang diunggah di dunia maya. Yang pernah saya baca juga dari mimbar ini. Dan sore hari ini, di hari Kamis Putih, saya akan mengulanginya. Dengar baik-baik kesaksian saudara kita. Dia menulis, banggalah saya menjadi pengikut Yesus karena tempat ibadah kami dibom dan dibakar. Tetapi kami tidak mendendam. Banggalah saya menjadi pengikut Yesus karena tempat ibadah kami didemo untuk ditutup. Tapi kami hanya menangis dan berkata, Tuhan pasti buka jalan. Banggalah saya menjadi pengikut Yesus karena agama kami dihina, tapi kami hanya tersenyum dan berkata, Tuhan Maha Pengampun. Banggalah saya menjadi pengikut Yesus karena kitab suci kami dilecehkan, tetapi kami tidak bergerak untuk menyulut api permusuhan. Banggalah kami menjadi pengikut Yesus karena kami diajarkan untuk tidak membunuh meskipun kami terbunuh. Kami diajarkan untuk tidak mendendam meskipun kami tertindas. Kami diajarkan untuk tidak membalas meskipun kami terluka. Akhirnya, banggalah saya menjadi pengikut Yesus karena harta dan ajaran yang berharga bagi saya adalah mengasihi musuh dan berdoa bagi mereka yang menganiaya saya. Selamat Hari Kamis Putih, selamat Hari Cinta dan Pengampunan.
dan selamat mempersiapkan diri memasuki Tri Hari Suci. Tuhan memberkatimu, Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Amin. Kita hening sejenak untuk merenungkan firman Tuhan ini.